Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afidah Lubis, NIM 1820500123, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini kita akan belajar teori belajar Van Hill. Teori Van Hill dikembangkan oleh Pierre-Marie Van Hill dan Van Hilgeldop sekitar tahun 1950-an. Hingga saat ini telah diakui secara internasional dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri sekolah. Tahap berpikir menurut Van Hill. Menurut teori Van Hill, seseorang akan melalui 5 tahap perkembangan berpikir dalam belajar geometri. Kelima tahap perkembangan berpikir Van Hill adalah tahap 0 atau visualisasi, tahap 1 atau analisis, tahap 2 atau deduksi informal, tahap 3 atau deduksi, tahap 4 atau rigor. Tahap 0 atau visualisasi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap dasar, tahap rekognisi, tahap holistik, dan tahap visual. Pada tahap ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasar karakteristik visual dan penampakannya. 2. Tahap 1 atau analisis. Tahap ini juga dikenal dengan tahap deskriptif. Pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat tersebut. 3. Tahap 2 atau deduksi informal. Tahap ini juga dikenal dengan tahap abstrak. Tahap abstrak atau relasional, tahap teorik, dan tahap keterkaitan. Hoffer dalam Orton 1992 menyebut tahap ini dengan tahap ordering. Pada tahap ini, siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangunan geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangunan geometri. Siswa dapat membuat definisi abstrak, menemukan sifat-sifat dari berbagai bangunan dengan menggunakan deduksi informal, dan dapat mengklarifikasikan bangunan-bangunan secara hierarki. 4. Tahap 3 atau deduksi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap deduksi formal. Pada tahap ini siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti, siswa dapat menyusun teorema dalam sistem aksiomatif. Pada tahap ini siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Perbedaan antara pernyataan dan konversinya dapat dibuat dan siswa menyadari perlunya pembuktian melalui serangkai penalaran deduktif. 5. Tahap 4 atau rigor. Clemens dan Battista 1992-428 juga menyebut tahap ini dengan tahap matematika. Sedangkan Musser dan Barger 1994 menyebut dengan tahap aksiomatik. Pada tahap ini siswa bernalar secara formal dalam sistem matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan definisi. Saling keterkaitan antara bentuk yang tidak didefinisi, aksioma, definisi, teorema, dan pembuktian dapat dipahami.